Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniswara Putri Nurmawati, NIM 22104142 dari Psikologi kelas D. Saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah hadis psikologi. Presentasi saya kali ini bertemakan kebutuhan psikologis manusia dalam perspektif hadis dan psikologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan psikologis manusia. Kebutuhan psikologis manusia merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, mengenai kebutuhan psikologis manusia dalam perspektif hadis. Ada hadis yang menjelaskan tentang kebutuhan akan rasa aman yang berbunyi al-mu'minu man aminahun nasu fadzakara mislah. Artinya, seorang mukmin adalah manusia yang merasa aman daripadanya. Lalu ia menyebutkan hadis yang sama. Hadis riwayat Ahmad nomor 12103. Oleh karena itu, rasa aman merupakan salah satu nikmat yang terbesar dari Allah bagi umat manusia. Berkat rasa aman, seorang hamba akan terbebas dari rasa takut dan khawatir sehingga bisa beribadah kepada Allah dengan tenang dan sempurna. Lain halnya jika hidup seseorang diliputi rasa takut dan khawatir, maka kondisi tersebut akan berdampak pada ketidaksempurnaan ibadah yang dilakukan. Demikian ketenangan jiwa, ketentraman batin, kebahagiaan, serta kedamaian hati. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan mencintai. Ada hadis yang menjelaskan tentang kebutuhan akan kasih sayang dan mencintai, yang berbunyi faqala tuqabbaluna as-sabyana fama nuqabbaluhum. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam awa amliku laka an naza'allahu min qablika rahmah. Yang artinya, kalian menciumi anak-anak kalian, padahal kami tidak pernah menciumi anak-anak kami. Maka Nabi bersabda, apakah aku memiliki apa yang telah Allah hilangkan darimu, hati yang berupa kasih sayang? Hadis riwayat Bukhari nomor 5539. Kemudian ada hadis lagi tentang kebutuhan akan kasih sayang dan mencintai, yang berbunyi khalaqallahu mi'ata rahmatin fawadha'a rahmatan wahidatan baina khalqihi yatarahamuna biha wa indallah tis'un wa tis'una rahmatan. Yang artinya, Allah telah menciptakan 100 kasih sayang, kemudian Allah bagikan di antara makhluknya. Dengan satu kasih sayang tersebut, mereka saling mengasihi di antara mereka, dan 99 kasih sayang ada pada Allah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3464. Kasih sayang memiliki makna yang tidak terbatas. Memiliki rasa kasih sayang kepada makhluk lain merupakan fitrah yang dimiliki manusia. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam juga mengajarkan bahwa kasih sayang tidak hanya berlaku antar manusia, melainkan juga pada hewan, tumbuhan, dan lingkungan sekitar. Dan untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, Al-Quran dan hadis mengajarkan nilai keseimbangan antara hablum minallah atau hubungan baik dengan Allah, seperti beriman kepada Allah, berpegang teguh pada keimanan, menjalankan kewajiban, dan hablum minannas atau hubungan baik dengan manusia, seperti berbakti kepada orang tua, saling membantu satu sama lain. Yang ketiga, mengenai kebutuhan akan harga diri. Ada hadis yang meriwayatkan tentang kebutuhan akan harga diri, yang berbunyi kana yaqulul lahumma inna as'aluka huda wa taqwa wal ifata wal ghina. Yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, terpeliharanya harga diri, dan kecukupan. Hadis riwayat Ahmad nomor 3509. Dalam menjalani kehidupan,
Islam juga mengajarkan kepada umatnya agar meraih derajat atau harga diri yang tinggi. Dalam Islam, konsep mengenai derajat atau harga diri seperti muttaqin, mukminin, ulul albab, dan seterusnya. Adapun orang-orang yang meraih gelar tersebut biasanya sukses dalam menjaga harga dirinya. Kualitas terbaik orang beriman adalah ketakwaannya. Artinya, tingginya ketakwaan seseorang menunjukkan akan tingginya kualitas harga diri seseorang. Yang keempat, aktualisasi diri. Ada hadis yang meriwayatkan tentang aktualisasi diri yang berbunyi, La taqumus sa'atu hatta tuqatilu qauman ni'aluhum asya'aru wa hatta tuqatilu turka siwaral a'yun humral wujuhidul fala anu fi ka'anna wujuhahum al-majannal mutraqatu wa tajiduna min khairin nas asyaddahum karahiyatan lihadal amri hatta taqa'a fihi wan nas ma'adinu hiyaruhum fil jahiliyah hiyaruhum fil islam wala ya'tiyanna ala ahadikum zaman la an yarani ahabbu ilaihi min an yakuna lahu mislu ahlihi wa malih, yang artinya tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian memerangi suatu kaum yang sandal mereka terbuat dari rambut, dan hingga kalian memerangi bangsa Turki yang bermata kecil atau sipit, berwajah merah, dan berhidung pesek. Wajah-wajah mereka bagaikan perisai yang ditambal, dan kalian dapatkan manusia paling baik adalah yang paling tidak selera terhadap urusan ini atau kekuasaan, hingga dia terlibat atau demi menegakkan keadilan dalam urusan kepemerintahan ini. Dan manusia mempunyai potensi bagikan barang tambang. Orang yang terbaik pada masa jahiliyah akan menjadi yang terbaik pula di masa Islam jika mereka memahami Islam. Dan sungguh pasti akan datang kepada salah seorang dari kalian suatu zaman, dan ketika itu ia berkeyakinan, aku lebih dicintainya daripada dia memiliki seperti keluarga dan hartanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3322. Aktualisasi diri dalam Islam berangkat dalam konsep fitrah manusia sebagai muwafid yang mentauhidkan Allah, mengingat fitrah merupakan potensi diri manusia. Selain itu, potensi diri manusia sebagai insan yang bertuhan tersebut pula dapat dilihat dari makna fitrah itu sendiri, yang berarti menunjukkan sesuatu yang difitrahkan Allah kepada penciptanya. Sedangkan dalam Islam, dorongan dasar manusia atau natural tendensi adalah untuk mengabdi dan menyembah Tuhan. Penyembahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsep din, di mana manusia berhutang dan sekaligus juga menghutangkan dirinya kepada Allah sebagai Sang Maha Pemberi hutang dan dibayar pada hari pembalasan. Oleh karena itu, manusia yang mengaktualisasikan diri adalah mereka yang menjaga fitrahnya atau din al-Islam, yang dengan begitu akan mencapai insan kamil. Insan adalah manusia dan kamil adalah sempurna, sebagaimana pribadi Rasulullah. Kemudian, mengenai kebutuhan psikologis dalam perspektif hierarchy of needs Abraham Maslow terkenal dengan teorinya hierarchy of needs, yang menyatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi untuk kebutuhan hidup yang sehat. Hierarki kebutuhan dasar manusia sering dipresentasikan sebagai sebuah piramid. Hierarchy of needs Abraham Maslow terdiri dari 5 bagian, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan disayangi, kebutuhan penghargaan atau harga diri, dan aktualisasi diri. Pembentukan dasar merupakan kebutuhan fisiologis, misalnya kebutuhan makan, air, dan oksigen. Hal tersebut relatif sudah terpenuhi. Akhirnya muncullah kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Tingkatan kedua dari hierarki kebutuhan Maslow yaitu keselamatan dan rasa aman atau safety and security needs.
yang termasuk di dalamnya kebutuhan menemukan stabilitas dan sebuah lingkungan di mana seorang merasa aman dari kejahatan dan kerusakan. Kebutuhan kedua ini berhubungan dengan jaminan keamanan, stabilitas, perlindungan, situasi yang bisa dipikirkan, bebas dari rasa takut dan cemas. Tingkatan ketiga menurut Maslow yaitu kepada kebutuhan rasa cinta dan rasa memiliki. Ini juga berarti memiliki rekan atau partner atau pasangan, teman, keluarga, ataupun jaringan yang mendukung sehingga tercipta kekerabatan dan keluarga yang familiar. Kemudian tingkatan keempat menurut Maslow yaitu pemeliharaan harga diri atau esteem needs. Seorang baik dalam personalitas maupun anggota masyarakat membutuhkan untuk dikenal atau recognition dalam anggota masyarakat, dihormati atau respect, dihargai martabat dan kedudukannya atau dignity, kepercayaan dan keyakinan atau confidence, serta hak dasar meraih prestasi dan penghargaan, sense of achievement, ataupun kemajuan yang diraih seseorang dalam karirnya. Tingkatan terakhir atau kelima menurut Maslow adalah kebutuhan manusia untuk mengaktualisasikan diri atau self-actualization, yaitu kebutuhan yang terus berkelanjutan untuk memenuhi potensial seseorang dan berusaha untuk menjadi orang yang terbaik sebisa mungkin. Di tingkat aktualisasi diri ini, seorang mengaktualisasikan dirinya dan terus berproses menuju kesuksesan yang cenderung lebih banyak pengalaman. Puncak pengalaman dalam istilah Maslow yaitu peak experience, yang berarti bahwa seorang tidak berhenti pada satu pengalaman. Maka ketika ia jatuh atau gagal, membuatnya terbuka untuk membuka peluang lain dengan pengalaman lainnya. Kemudian, relevansi makna hadis dengan hierarchy of needs Abraham Maslow. Dalam ajaran agama Islam, segala bentuk kebutuhan psikologis manusia, baik kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan harga diri, maupun kebutuhan aktualisasi diri, semua itu tidak dapat dipisahkan dengan peranan keimanan. Karena keimananlah yang mendasari seseorang untuk bertingkah laku. Dalam riwayat hadis Ahmad disebutkan bahwa yang dinamakan mukmin adalah manusia yang merasa aman dari gangguannya, karena orang yang diliputi rasa takut, cemas, dan khawatir akan berdampak pada ketidaksempurnaan ibadahnya. Selanjutnya, dalam hadis riwayat Bukhari juga disebutkan bahwa kasih sayang merupakan kebutuhan setiap manusia, baik kasih sayang antara orang tua dengan anaknya, pasangannya, atau lain sebagainya. Karena memiliki kasih sayang kepada makhluk lain merupakan fitrah yang dimiliki manusia. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad juga menyebutkan mengenai pentingnya memelihara harga diri. Karena muslim sejati ialah mereka yang mempunyai keyakinan kuat dalam mempertahankan harga diri. Yang terakhir hadis riwayat Bukhari yang menjelaskan mengenai potensi yang ada dalam diri manusia. Artinya, manusia yang dapat mengaktualisasikan dirinya ialah mereka yang menjaga fitrahnya. Sedangkan dalam teori Abraham Maslow, jika dengan terpenuhinya kebutuhan di atas, maka seseorang dapat melanjutkan untuk memenuhi kebutuhan di level yang lebih tinggi. Yang dimana jika kebutuhan rasa aman relatif terpenuhi, maka akan timbul kebutuhan rasa dicintai dan mencintai, kebutuhan timbul penghargaan, dan yang paling atas yaitu mengenai pengaktualisasian diri dalam diri manusia. Oleh karena itu, kebutuhan psikologis manusia jika dikaji dalam perspektif hadis maupun psikologi, keduanya saling memiliki keterkaitan, bahkan keduanya saling menyempurnakan. Karena pada dasarnya Islam sendiri mengajarkan agar dapat mewujudkan Islam lil alamin, kita harus menyeimbangkan antara hablum minallah, hubungan dengan pencipta, dan hablum minannas, hubungan dengan manusia. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.